Halo semuanya, hari ini kita akan berbincang bersama beberapa mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Halo semuanya. Halo, Arif. Sepertinya sangat bersemangat sekali hari ini ya. Bagaimana perasaan hari ini? Apakah senang, sedih, atau seperti apa? Senang. Senang, oke. Bahagia. Bahagia. Sangat bersemangat. Sangat bersemangat. Oke, sepertinya energi di ruangan ini sangat positif sekali ya, karena diisi oleh teman-teman yang sangat bersemangat hari ini. Oh ya, sebelum itu boleh perkenalan dulu? Dari aku mungkin? Ya, dari kamu. Ya, jadi baik, perkenalkan, nama aku Sahwa Laili. Biasa dipanggil Sahwa atau Laili atau Lili. Bebas, up to you guys. Up to you, terserah. Iya. Jadi, Wak juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Aku juga. Iya, Iya. Wak, terserah Banyak kan? ya? Iya, banyak banyak. panggilannya ya. Iya. Ya, selanjutnya mungkin dari kamu. Selanjutnya aku Marsha Nur Amalia. Tapi tolong panggil aku Aca saja ya, jangan Marsha. Iya, karena itu asing di telingaku ya, teman-teman. Kenapa nggak Lia aja? Tidak mau dong, nanti Lia kan punya Dilan. Marsha Induber aja deh. Ayo. Gak mau Nono ya teman-teman. Biarnya yang aja, Nono biar ya. aja beruang. Nono ya. Oh, iya. Iya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Yuwana, bisa dipanggil Wana, jangan dipanggil Wan-Wan ya. Wan-wan saya kenapa guys. jangan Wan? Ya, karena itu nama laki-laki, Wan-Wan. Bukan nama Heron L. Wan itu kan Wan. Oh iya. Kalau Wan tuh mantan saya. Dipanggil dong. Ups. Oke, sebenarnya sudah cukup. Skip. Kali ini oke, skip aja. Oke, sebelum itu aku ingin nanya dulu kabar kalian gimana akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk mengerjakan tugas ya guys, yang super duper menumpuk. Aca mungkin? Kalian Aku ya? yang lain gimana? Gimana ya jawabnya ya? Dibilang baik-baik aja, galau dikit. Galau. Dikit ya, berarti, teman-teman. Berarti sebenarnya hari itu dipaksakan semangatnya ya? Ya sebenarnya kalau nggak tugas ya aku nggak datang gitu loh maksudku, seperti itu loh. Ya tapi nggak apa-apa lah, happy Ya. lah hari ini. Kalau Ya. yang- Kalau Jo. saya sih tergantung keadaan. Terkadang di kampus happy, di Oh, iya. rumah ya Apa? banyak sekali tugas. Ya Allah, gitu. Berarti galaunya bukan karena orang tapi karena Tugas. Tidak juga, terkadang ada kok orang juga. Oke. Sepertinya di awal-awal sudah cukup oversharing ya. Iya. Kayaknya udah cukup. Cukup skip. Keceplosan ya Iya, saya. nggak apa-apa. Oke, tapi gimana kuliahnya akhir-akhir ini? Apakah gimana? Ataukah udah ingin nikah aja karena Wana tuh Wana. Enggak deh, jangan nikah dulu. Kenapa tuh? Kan nggak apa kan nikah kan bisa aja kalau kuliah sambil nikah. Saya kan keep, nggak bisa nikah dong. Terhalang nikah gara-gara kip guys. Tidak juga. Gara-gara beasiswa. Oke. Oh kok jujur banget ya? Iya, Boleh jujur. kan jujur kayak gitu? Nggak Boleh, apa-apa. boleh. Beasiswa secara dia pantas. Nggak apa-apa. Enggak, kalau masalah nikah, kalau tugas udah melampaui batas nih, udah nangis-nangis, Iya. bilang, "Mama, mau nikah aja lama, gak mau lagi kuliah nih, Iya. capeknya ya Allah," kayak Iya, gitu. betul. Tapi pas udah tengok cowok, gak mau lah aku nikah. Lihat kan teman Iya, dia iya. Iya, banyak. Apalagi seperti Jule ya. Ini jadi kemana-mana ya. Iya. Pasti pendidikan. Ya udah, lanjut. Oke. Tapi kalau bicara tentang kuliah sekarang, kayaknya kan berapa? Semester berapa? 5. 5. Berarti Iya. angkatan 2000 23. oh ya 23 ya. Oke. Bagaimana menghadapi selama 5 semester di Universitas Lambung Mangkurat? Ya mungkin dimulai dari Sahwa dulu deh. Ya. Aku itu kan cerita sedikit lah. Oke. Aku tuh emang dari SD tuh memang suka bahasa Indonesia, teman-teman. Sangat mencintai bahasa Indonesia dan nilaiku tuh sejak sekolah yang paling tinggi itu pasti bahasa Indonesia. Oke. Jadi memang dari dulu memang kepikiran untuk mengambil prodi ini. Ditambah lagi kan mama saya itu bekerja di dinas pendidikan. Jadi memang didorong untuk menjadi guru seperti itu kan di dunia pendidikan seperti itu. Jadi ingin patuh kepada orang tua juga. Makanya saya mengambil ini. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menjalani selama 5 semester ini, ya baik-baik saja, cukup senang karena memang diminati seperti itu ya. Meskipun mungkin beberapa tugas sambil ya Allah ya Allah ya Allah, tapi tetap bisa dilewati dengan senyum dan akhirnya juga selesai teman-teman. Ya seperti itulah kurang lebih. Senyum palsu atau senyum asli? 50-50. 50. Ada combo ya? Tidak. Oh, iya. Tidak combo.
Oh, berarti memang untuk jurusan pendidikan ini memang tuntutan kah atau memang kehendak sendiri? Karena Dua-duanya kan, sih. Dua-duanya. Tapi Mungkin- lebih kemana? Apakah memang tuntutan atau kehendak sendiri? Kayaknya lebih ke anjuran orang tua sih. Karena baik. kayak diiming-imingi, karena kalau jadi ini nih bakalan ini loh, karena bisa bekerja di sini loh, karena mama anu akan ke sini loh, nah kayak gitu. Nah, kurang lebih Tapi gitu. kalau dari kamu sendiri tuh apakah memang ingin sekali bekerja di apa namanya di kependidikan seperti itu atau mungkin sekolah atau sekolah maksudnya kuliah di bidang pendidikan? Kalau untuk kuliah ya memang mengingini. Tapi kalau untuk bekerja sebagai guru masih mikir-mikir teman-teman karena cukup sulit menurut aku untuk menjelaskan kepada orang ya suatu materi yang mungkin aku juga tidak terlalu paham seperti itu. Baik. Jadi mungkin kalau untuk pekerjaan masih mikir 2 kali untuk menjadi guru. Tapi kan untuk pendidikan bahasa ini kan mungkin luas cakupannya. Iya, Terus betul. bisa juga bekerja seperti di dinas, mungkin kata mama aku kan bisa aja. Jadi mungkin seperti itu. Berarti memang kalau meskipun kuliahnya di pendidikan tujuannya memang tujuan utamanya bukan menjadi guru ya. Iya, bukan tujuan utamanya gitu. Karena masih ada beberapa hal lain karena kan kita jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Iya, betul. yang memang lapangan pekerjaannya kan Cukup luas ya. luas, ya. Visi misi jurusan itu saja kan memang menciptakan orang yang memiliki kecakapan di abad ke-21 yang memang abad ke-21 sekarang kan memang banyak pekerjaan yang beragam, tidak Betul. hanya menjadi guru seperti puara kah, Betul. pembawa acara ya kan atau hal-hal lain seperti yang berkaitan dengan film seperti itu. Oke, terima kasih untuk pengalaman Terima 5 kasih semester. Ari atas pertanyanya. Dari Marsa sendiri bagaimana? Kalau untuk dari 5 aku ya? semester ini? Boleh gak sih cerita awal masuk? Boleh, dulu? boleh. Dari baru lahir juga boleh. Oh enggak dong, kepanjangan nanti. Oh ya. Ya kalau dari aku ya masuk sini tuh aku nggak tahu nih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Aku itu ngiranya itu cuma belajar bahasa Indonesia doang tentang ejaan, tulisan, membaca, cukup gitu-gitu doang. Ternyata pas sekali masuk, Jauh. hah, sastra, teori sastra, linguistik. Loh, bukannya ekspektasiku masuk sini aku cuma belajar menulis, belajar bacaan, ejaan, gitu-gitu doang. Iya. Ternyata banyak ya. Banyak. Aduh, aku salah jurusan. Sebenarnya kan aku dari SMA ini anak hitungan banget nih. Oh, berarti IPA. Iya, aku anak Oh. IPA. Boleh flexing nggak sih? Dari Boleh. SD loh aku ranking. Apa 3 besar? Betul. Wow, serius? Iya, Ah. dari SD sampai SMA. Oh, iya? Iya, nilai tertinggi aku MTK. Berapa? Ya, di atas rata-rata lah seperti itu. enggak dong. Tapi Iya. kenapa aku Keren, bahasa Indonesia sama. ya gitu Ah. loh? Oh ya kenapa? Kan jauh tuh kan IPA tuh tiba-tiba ke bahasa Indonesia. Tuh kenapa? Karena waktu itu aku lihat wali kelasku ya, wali kelasku bahasa Indonesia. Mereka Ya, nggak apa-apa lanjut. kalau dilihat dari wali kelasku kan, dilihat nih guru-guru itu mengajar cuman kayak sekedar menjelaskan materi dan segala macam. Tapi berbeda dengan wali kelasku. Beliau tuh sangat kreatif gitu loh dengan media pembelajaran sederhana tapi bikin kelas tuh rame, seru gitu. Oh, jadi aku tertarik nih. Wih, keren nih guru kayak gini nih, aku pengen. Terus deket lah sama ibunya, cerita. Terus jadinya termotivasi untuk masuk bahasa Indonesia juga seperti itu. Ternyata pas masuk seperti ya jalani saja lah Iya. teman-teman, rame kok. Oh, jadi memang lebih ke karena terinspirasi Iya, dari betul. guru yang memang mengajarnya oh beda nih dari yang lain. Iya. Karena kan mungkin dari pengalaman Masya sendiri guru-guru yang lain itu mengajarnya terlalu bosan, Betul. membuat mengantuk. Jadi ketika melihat oh guru ini kok ini Asik sekali ya, asik sekali oh, asik. akhirnya terinspirasi dari situ. Tapi dari kan sempat konsul ya, sampai mengobrol dengan beliau. Itu selama ketika kamu menghadapi kuliah apakah ada tuh perkataan-perkataan beliau yang ternyata memang seperti ini beliau karena kuliah di sini akhirnya sedikit-sedikit aku bisa memahami beliau, bisa menjadi seperti beliau juga sebelumnya. So kayak mengajarnya bisa menjadi seperti beliau. Kira apakah ada selama kuliah gitu? Ada loh. Heeh. Waktu SMA itu beliau pernah bahas sedikit-sedikit tentang linguistik, tentang dan segala macam itu beliau ada menyinggung. Heeh. Terus setelah aku jalan kuliah, oh ini loh yang diceritain sama guruku kemarin. Terus kan dari cara gaya mengajarnya juga dilihat. Aku itu tertarik dengan mata kuliah, salah satu mata kuliah media pembelajaran. Nah aku tuh pengen menerapkan itu nanti kalau semisalkan aku mengajar di sekolah seperti itu. Maksudnya menerapkan seperti apa? Apakah membuat media yang menarik? Iya, Heeh. agar murid-murid itu tuh jadinya merasa nyaman, merasa apa ya gitu, merasa kayak
asik lah, dekat denganku seperti itu. Oh, ya karena kan dilihat juga murid sekarang. Ya gen alpha sekarang. Gen alpha, dan mungkin kedepannya kita akan mengajar gen beta yang semakin seperti yang seperti ya. Pusing ya? Ya, semakin di luar nalar. Gen Z aja kayak gini ya, apalagi apalagi mereka nanti kan. Masya Ya. Allah banget ya, Say. Semakin berlanjut generasi semakin acak adul. Aduh. Maksudnya semakin tidak jelas dan semakin apa ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh random. Parahnya lagi kita yang ngajar ya. Iya. Aduh, kita ngadepin nih, guys. Apalagi kan kalau dari orang Gen Z tuh kayak ya ampun, Gen Z yang sudah kelakuannya gini, Apalagi di atas ya. Wah. kayaknya kita sebenarnya sebagai guru malah semakin lebih jadi daripada muridnya. Lebih ya punya seperti itulah. Menuhin energi gurunya. Oh iya betul. Iya betul. Ingin jadi apa ya? Masa anak kecilnya kayak merasa kurang, jadi akhirnya Iya, diterapkan. pas Iya, jadi ngajar. guru. Iya bener lagi. Oke, terima kasih Mas. Kalau dari Mbak yang di ujung, Yohana. Ya baik, kalau Pengalaman dari saya ya semester. dari awal kelas 12 saya tidak mau kuliah, kayak langsung mau kerja aja. Tapi setelah saya masuk siswa eligible, SNBP. iya SNBP. Nah itu wali kelas saya itu kayak mendorong, ayo kamu masuk, kamu pintar nih, karena kan saya urutan ke-13. Wow. Ya, jadi saya berani masuk. Awal itu mau masuk ke doktorat. Tapi karena saya tahu kayak saingannya berat gitu, nah biayanya berat, jadi saya tuh memilihnya tuh bahasa Indonesia. Terus pilihan kedua itu sosiologi. Pilihan kedua apa? Sosiologi. Sosiologi. Jadi kan kami tuh dalam grup tuh ada berlima orang. Nah, jadi kelima itu kami itu kayak masuk siswa eligible. Nah, setelah pengumuman tuh saya kira tidak masuk nih karena dari 4 teman itu tidak masuk juga. Ternyata saya masuk sendiri. Alhamdulillah. Ya, kayak mau tuh kayak kada mau ngambil, tapi saya tuh apa sih namanya, dikirim pesan oleh guru saya, ambil saja nanti sayang, kamu kada ngambil, ini kesempatan. Ya sudah saya ambil, mungkin ya ini sudah jalan Allah untuk saya. Tapi kenapa nggak mau ngambil waktu itu? Hah? Kenapa tidak mau ngambil? Karena nggak ada niat dan tidak nggak- suka bahasa. Tidak minat di bahasa. Oh, kalau SMA apa jurusannya? IPS. IPS. Oh, jadi memang cukup. Ya meskipun berkaitan tapi tidak terlalu dekat ya dengan bahasa dan tapi akhirnya terpaksa. Bukan terpaksa sih, mungkin ini ya kayak tidak. Ya dorongan juga Ya, dari guru gitu, ya. dari support guru. Dapat dukungan ya, alhamdulillah kalau gitu. Tapi kalau dari keluarga sih kayak dari keluarga ibu saya tuh tidak mendukung. Terus Loh, dari keluarga kenapa? saya mendukung. Kenapa tidak mendukung? Karena kebanyakan kayak tante saya, om saya gitu, nah kuliah tidak jadi apa-apa. Jadi setelah wisuda nikah gitu. Jadi pandangan orang kampung itu buat apa sih kuliah, nanti jadi ibu rumah tangga juga Ya, gitu. mindsetnya lah, mindset. Ya, Mindset orang-orang padahal itu. kita perempuan gitu. Betul, setuju. Tapi kata saya perempuan nggak seperti itu kok, nanti Betul. bisa kerja. Buat apa kayak bergantungan dengan laki-laki gitu. Betul. Stereotip atau pandangan seperti itu memang harusnya musnah sih sekarang, karena apa ya, cukup membuat orang lain tuh kesal tuh kayak apaan sih kayak gitu. Karena kan memang tidak jelas, kita tuh lagi-lagi sama ya di mata Tuhan. Yang membedakan hanya kan jenis kelaminnya saja. Tapi seringkali memang dari dulu ya mungkin budaya dari kita yang sering merendahkan perempuan seperti itu. Padahal kan sebagai perempuan juga berhak kok untuk kuliah, meskipun kayak mungkin yang kita nggak tahu ya apakah nikah langsung atau gimana, kan nggak tahu jalannya. Yang penting kan kita kuliah, kita mendapat pendidikan yang bagus. Sehingga dengan berkuliah tuh kita tuh bisa tahu menghilangkan pandangan-pandangan kayak gitu. Seperti Yohana kan sudah ketika berkuliah kayak sudah berpikir bahwa oh ya wanita tuh nggak harus diam di rumah apa segala macam, harus sudah perlu segala macam, dan itu adalah suatu hal yang cukup keren sih menurutku, karena kamu sudah berhasil secara dari kamu sendiri tuh sudah menghilangkan patriarki tersebut. Ya, mantap sekali. Nah, bicara tentang kuliah, kan ini sudah semester 5 ya. Betul. Waktu di awal kuliah, apakah kalian sempat mengalami suatu apa ya, mungkin kebingungan, kayak susah beradaptasi seperti itu? Apakah kalau lihat dari muka-mukanya banyak sekali ya. Mungkin siapa duluan deh, siapa yang mau? Aku deh. Oke, Kalau dari silakan, aku ya enggak sih, kayak kalau semester 1 kayak senang-senang dulu nih, kayak gak berat, apalagi kayak kenal dengan Teman-teman. teman kayak asik tuh, apalagi ini dia orang pertama yang saya kenal di pendidikan ini. Oh, jadi teman pertama ya. Itu guys. Tapi setelah ngelihat mata kuliah, ternyata bahasa tuh gini ya, nggak seperti apa yang kita bayangkan. Iya, waktu sekolah. gitu.
ada sastra, kritik sastra gitu. Linguistik. Iya. Dan teman-teman Semantik. Oh. Ya, gak apa-apa, jalani aja gitu. Iya, karena sudah masuk juga. Oh, berarti memang sempat mengira lagi-lagi seperti pandangan kebanyakan orang bahwa jurusan bahasa itu mudah. Iya, tulis, menulis, Iya. membaca Ya, kan. sekedar belajar bahasa dan sastra gampang lah. Iya. Ternyata pas masuk, waduh. Tapi Kejutan. bentar dulu, tapi di Jusling saya kayak menemukan dosennya baik loh, kayak seperti ibu saya sendiri, kayak nanti kayak menasehati gitu, kayak saat ketika saya curhat tuh pasti Din tuh kayak memberikan solusi yang baik gitu, kayak Alhamdulillah. menyemangati gitu ya. Syukur, dan dosen-dosen di sini juga alhamdulillah sangat Iya. baik dan mendukung Iya. mahasiswa-mahasiswanya ya. Jadi saya merasa, oh saya punya orang yang ada untuk saya gitu, nah kayak walaupun saya tidak dapat di mana-mana gitu. Dan alhamdulillah adanya di sini Iya, seperti ada itu di ya. sini. Mungkin dari yang lain bagaimana adaptasinya kuliah? Mungkin mengalami kultur shock atau seperti apa selama awal kuliah gitu, kayak oh kok beda banget dari sekolah. Mungkin kalau culture shock itu lebih ke arah agama, teman-teman. Agama? Iya. Maksudnya? Karena kan aku lulusan dari MAN 2. Oh, MAN. Yang dimana teman-temannya itu apa ya? Ini tidak menyinggung siapapun ya, Iya. tapi kayak sudah terbiasa dengan kayak sholat berjamaah, cowok-cowok pada sholat Jumat ke masjid, pokoknya yang kayak gitulah. Bahkan kami tuh terbiasa untuk sholat duha seperti itu, diajarkan seperti itu. Jadi waktu ke kuliah ini ya kan bertemu dengan orang-orang yang kayaknya menyepelekan sholat ini, jadi kayak kok ada ya kayak bahkan cowok gitu. Iya. Kok bisa ya kayak gitu. Nah jadi mungkin kultur shocknya lebih ke arah situ kayak gitu, karena mungkin terbiasa kan lingkungan Iya, yang betul. kayak gitu. Nah, jadi seperti Iya itu. kan selama 3 tahun Iya di kan? lingkungan seperti itu ya wajar saja ya kan melihat guru-guru menyuruh siswanya untuk ayo cepat Iya, cepat. jadi terbiasa mungkin kan. Mungkin dulu diwajibkan kali ya. Ya, Iya, sebenarnya diwajibkan. wajib. Iya. Bukan kalau tidak sholat nanti di Oh, iya. ya di Nah, kalau diancam. sekarang kan tergantung diri sendiri Iya. mau sholat atau tidak, tergantung kepribadiannya lagi Iya, antara karena dia kan- dan Tuhan kan. Ya, seperti karena itu. mungkin di kuliah sini menganggapnya ya sudah urusan dia Iya. sendiri kan sudah besar. Iya, Gitu. tidak ada ya itulah Iya. pressure dari sekolah. Ya seperti tidak ada itu. tekanan dari siapapun meskipun Betul. masih ada beberapa yang mengingatkan tapi ya mungkin tidak masuk ingat apa maksudnya peringatan tersebut ke orang. Iya betul. gitu. Mungkin belum tersentuh Tersentuh, jiwa iya, betul. kalbunya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oh jadi suatu hal yang cukup susah mungkin diadaptasi adalah hal-hal kayak gitu ya. Kayak, Lebih kayak shock aja kok bisa kayak gitu nah. tapi risih nggak melihat orang yang hal seperti itu kayak Enggak sih, maksudnya kan itu kan dari pribadi masing-masing juga kan Ri, jadi kayak ya udah cukup tahu aja berarti mungkin memang ada orang yang seperti itu. Gitu. oh iya berarti ya manusia beragam Iya. juga sifat Betul. anehnya jadi ya sudahlah. Betul. Kalau dari Marsha gimana? Kalau dari adaptasi aku- awal kuliah mungkin shock culture shock apa segala macam. Sebenarnya sampai sekarang ya, nggak cuman dari zaman maba aja, tapi dari masih ke bawah? Iya sampai sekarang. Heeh. Di lingkup pertemanan sih. Apa tuh contohnya? Aku tipe sejujurnya aku introvert gitu. Aku tipe iya? orang yang temenan harus dia dulu yang datang baru aku. Aku gengsian orang nyari. Jadi aku tuh malu kalau negur orang atau sama orang dulu, aku malu. Jadi aku nunggu orang dulu ngobrol sama aku kayak gitu. Lalu itu yang bikin aku sulit Sulit untuk punya teman. Lalu aku sempet punya teman kan. Tapi itu cukup teman di kampus doang, nggak bisa keluar kayak gitu. Itu yang bikin salah satu culture shock aku berkuliah di sini. Kan biasanya kalau di sekolah itu kan kita dari jam 7 sampai jam 4 sore kan Iya, full sama iya, teman. bersama tuh Iya, sampai akhir. istirahat bareng, bahkan kalau ke toilet bareng seperti itu. Kalau sekarang ya setelah satu mata kuliah 1-2 jam doang pulang. Sudah. Iya, nanti kembali lagi, nggak yang sama-sama berjam-jam gitu loh. Terus kalau kan tahu kan ya Gen Z ini nongki 24/7 teman-teman. Nah, aku salah satu orang yang suka banget nongki gitu, tapi karena berhubung aku bukan nggak punya sih, nggak ada temen, sama aja ya. Apa bedanya? Bedanya? Punya dan tidak ada. Bukan nggak mau terlalu akrab banget gitu. Wah. Jadi Enggak, apa itu enggak? tidak, mohon maaf teman-teman. Iya, tidak yang deket banget gitu. Jadi bingung mau makan siang sama siapa nih, kayak gitu. Itu sih kadang kesulitannya. Mau jajan nggak ada teman, sendiri. Nah karena itu aku terbiasa sendiri. Bahkan kelompok pun aku lebih suka sendiri kayak Oh, iya. gitu. Oh, Kita ya. kan introvert nih. Iya. Apakah hal itu berubah sekarang atau masih introvert saja atau berubah jadi ekstrovert atau ambivert kan kayak setengah-setengah seperti itu?
Sejujurnya introvert itu masih, cuman dalam lingkup gimana ya, kalau dalam bahasa Banjar itu jago kandang. Oh, Nah, ya. Tapi itu juga kandang. kalau kita dalam satu lingkup itu kita cuma berani di situ, tapi kalau keluar enggak, kayak gitu loh maksudku. Berarti ini ya menjadi dua pribadi yang berbeda. Iya, kan kalau sekarang kan aku join organisasi ya, dua malahan. Satu yang dalam lingkup jurusan, satu lagi dalam lingkup fakultas. Nah, dari dalam sebenarnya dua organisasi itu sangat menguntungkan bagi aku gitu. Untuk yang dalam lingkungan jurusan kan aku lebih dikenal nih kan. Kalau dari dosen, adik tingkat, kakak tingkat itu bukan kenal banget ya, cuman tau lah seperti itu. Sama juga yang lebih menguntungkan lagi kalau kita ikut di fakultas atau yang lebih luas lagi seperti itu. Jadi aku punya teman banyak di setiap prodi, kan Epkip kan ada 21 prodi ya. Iya, banyak. Semua prodi ada salah satu temanku seperti itu. Bukan teman sih, kenalan kayak kalau jalan Aca. Meskipun aku lupa dia siapa ya gitu. Tapi kayak Ada aja ya. iya, seneng aja gitu ditegur orang, tapi meskipun Aca, siapa ya? Kayak gitu loh. Kadang malu aja, cuman aku lupa. Oh, berarti Kayak gitu. dari situ akhirnya banyak punya teman Iya. meskipun hanya di lingkup mungkin sekitaran Iya, universitas ya. universitas saja, seperti itu. Karena memang dirimu lebih suka menyendiri ya, seperti yang dikatakan tadi. Nah, terus tadi juga ada yang bilangnya tidak mau akrab. Itu kenapa? Di pertemanan universitas secara kan, apakah karena waktu bermainnya lebih sedikit atau seperti apa? Bukan tidak mau akrab sih, perbedaan visi misi biasanya. Tahu kan kayak Pandangannya iya, berbeda. pandangan kayak seperti yang aku bilang tadi kan, aku suka misalkan nongki gitu kan, tapi orang yang aku temenin ini nggak suka. Bahkan enggak, aku mau pulang aja, kayak nggak sama gitu loh, Ri. Tidak sefrekuensi. Iya, tidak satu frekuensi seperti itu. Tapi sebenarnya berdua ini sangat suka. Iya, kalau kami ya Jangan ditanya ya. Kalau kami tidak di kuliah aja, kami kayak di luar juga gitu. Masih foto bersama. Berdua. Iya. Maksudnya foto berdua bersama. Iya, iya. Maksudnya foto berdua bersama kan? Iya. Terus misalnya aku bosan, Li, keluar yuk, pasti dia mau gitu. Dan juga aku curhat kehidupan tuh di dia gitu. Semua rahasia Wana guys ada di aku. Syukurnya ini ya sefrekuensi ya, jadi Iya. bisa akrab sekali. Nah, hal itu yang tidak aku dapat dari Di orang-orang sini. di Dan dalam juga sini. aku pernah libur bareng keluarga Lili gitu. Oh iya? Nonton ya. Aku seperti adik ngelili gitu. Di tengah-tengah keluarga dia. Oh, berarti kenal dengan orang tuanya juga? Iya, ya? kenal. Kakak Sering adik. ke rumah. Alhamdulillah. Tapi aku dapat. sayangnya Lili gak pernah pulang. Iya, aku takut kira kamu kulit guys. Nanti ya, Li kapan-kapan. Iya gini. Sebenarnya ini agak aneh ya. Dia Apakah ada trauma? dia takut naik gitu? ferry katanya. Oh, itu takut muntah atau apa? Iya, kurang lebih. Takut apa nih? Iya, Kali itu iya, kepala iya. ya. Serem coy. Tapi memang ada kejadian seperti itu Tidak kan? ada, ferry besar. Tidak mungkin. Kebanyakan Bisa nonton dia film. juga. Betul. Iya. Oke. Nah, itu yang perihal tadi kan. Tadi itu bahasa apa? Culture shock. Iya, Culture culture shock. shock selama dan mengadaptasi kalian berkuliah gitu. Sekarang kan semester 5 ya. Nah, kalau dari kalian sendiri tuh pasti pernah menghadapi kesulitan, berbagai kesulitan, ada berbagai macam ya kan. Entah itu dari tugas atau dosen atau bahkan teman seperti itu di setiap semesternya. Karena kan kayaknya setiap semester itu pasti ada saja dramanya. Betul. Dramanya beragam Iya. dari mata kuliah, dari semua mata kuliah pasti ada saja dramanya. Nah, kalau dari kalian sendiri itu kan pasti sulit menghadapi hal tersebut. Kalau dari kalian sendiri bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu, kayak sampai akhirnya kuat menjalani satu semester itu. Nah, mungkin dari siapa dulu? Aku dulu lah. Oh, ya, Kalau boleh. dari aku ya, kayak kita pertama kali menulis artikel kan itu di semester 4. Nah, 3 ya? Tiga lah. Ya, tiga. Nah, itu dua Dua agama. Ya, dua. Nah, tapi itu kayak tidak berat karena berkelompok. Terus ada kan tiga Oh, iya, penulisan individu. karya ilmiah. Iya, iya, iya. Aku sering curhat ke Lili, kayaknya aku tidak kuat nih mengerjakan ini, tapi dia selalu memberi semangat juga. Terus aku juga mengingat orang tua, kalau aku nyerah, pasti nanti orang tua aku sedih gitu. Karena benar. kan aku memulai, jadi aku harus Mengakhiri juga. mengakhiri gitu. Nah, Iya. terus
tepat waktu. Jadi aku semangat untuk banyak tugas walaupun banyak gitu. Oh berarti solusinya memang curhat ke teman dekat Iya. ya, terutama ke Sahwa Laili, Laili. karena memang kalian sudah sefrekuensi Iya. dari awal. Tapi kalau kadang juga nangis kok di kamar gitu kayak ya Allah, ternyata gini ya kuliah di sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya. sebenarnya tidak hanya di sini, Iya. tapi Iya, di betul. setiap Setiap jurusan ada kayak gitu. ada saja tangisannya. Tapi apa hal lain ada nggak yang kamu lakukan sampai akhirnya kamu tetap kuat kayak bertahan selama 1 semester tersebut? Bisa kayak, oh ya aku melakukan kegiatan lain seperti itu, apakah ada yang membuat kamu kuat atau kayak sekedar curhat saja atau ada hal Kalau lain? dari aku sih jalani aja, nanti lebih kayak kan lebih berjalan aja gitu. Setiap kita proses itu pasti ada kayak sulitnya gitu, nggak Benar. ada orang sukses tuh kayak ada tintangan kayak mudah terus, pasti nanti ada sulitnya gitu. Udah jalani aja, mungkin udah takdir dari Allah gitu. Takdir. Ya sebenarnya aku juga mikirnya kurang lebih seperti itu. Iya. Aku berpikir bahwa semuanya itu pasti berlalu. Iya benar. Yang sulitnya hanya menghadapinya. Iya, betul. Ya, karena ada berbagai macam rintangan dan berbagai macam drama yang seringkali membuat aku mungkin kalau bahasa Inggris down, kayak berada di titik yang terendah karena Iya benar. sulit sekali, Iya. seringkali merasa sulit menghadapi kuliah itu. Tapi aku selalu berpikir positif bahwa hal itu pasti akan berlalu. Ya, semangat dong supaya Iya. jadi saja penambah di keluarga. Tetap semangat ya untuk mengakhiri kuliah di sini. Oke. Semangat dong, karena Iya. ada dia. dia Lili. Dia jar dia Oh, semangat. Sawah. Oh ya kayak semua guys, semua. Oh, Oh iya, kita solid A1. oh ya. Kalau dari yang lain bagaimana? Dari yang tengah. Kamu aja dulu. Apa tadi? Cara Menghadapi kesulitan di setiap semester yang kamu hadapi, mungkin sampai nangis atau Ya, sampai tentunya- berteriak ya, tuh. tentunya sama seperti Wana tadi kan, yang pasti harus memiliki teman yang satu frekuensi guys, biar bisa berbagi pikiran, Iya. curhat-curhat. Terus mungkin kalau dari aku, ketemu orang tua tuh juga membuat mood dan energi kembali sih. Makanya aku paling tidak bisa untuk kos guys. Makanya Betul. mencari yang kampus yang dekat-dekat rumah Ngapain saja. kos orang digatur Setuju. juga. Ya makanya mencari kampus yang dekat saja, karena dengan melihat orang tua saja itu bisa mengembalikan energi aku untuk mengerjakan tugas misalnya atau apa seperti itu. Mungkin seperti Yohana tadi dia mengingat bahwa oh ya ini orang tua sangat mendukung kita. Iya, dalam betul. kuliah. Walaupun kita menuntut, tapi mereka punya harapan. Iya, Mereka betul. pasti ingin anaknya jadi Lebih yang baik. terbaik. Betul. Biasanya apa kalau bertemu dengan orang tua, apakah curhat atau apa? Iya. Sekedar pelukan atau apa? Karena kan berbagai macam orang tuh punya Caranya tersendiri. Ya, tersendiri ketika menghadapi itu. Ada yang cuma butuh pelukan, ada yang mungkin cuma ingin didengar. Kalau dari Sahwa sendiri bagaimana? Alhamdulillahnya orang tua aku tuh bukan tipe orang tua yang kayak zaman old lah ibaratnya kalau Zaman kekinian ya old. saya. Jadi Sama, kayak sama, masih mendengar curhatan anak, memberikan solusi, kadang juga malah dibecandain kayak gitu. Jadi kayak itu sih mungkin yang mengembalikan mood kayak gitu. Nah, terus nanti juga disemangatin, dipeluk, nah kayak gitu. Mamanya Genzi. Iya. Genzi Iya, atau mama Sawah muda kok, cantik. Seperti aku guys. tapi Kalau abahnya ganteng seperti Ari. Oh my. tiba-tiba. Tapi syukur punya orang tua seperti itu karena Betul. banyak dari teman-teman yang mengeluhkan orang tuanya malah Kayak cuek gitu, kadang cuek. berisik. Atau menuntut kayak ada sih Iya, biasanya. menuntut dan terlalu berlebihan sampai membuat anak Menuntut itu tapi tidak mendukung. Iya, membuat anaknya itu tidak punya ruang untuk Berbagi, berbagi bersama keluarga seperti Jadi mendem sendiri gitu. Iya, akhirnya jadi bom waktu ya. Tapi kalau dari Marsha sendiri bagaimana menghadapi kesulitan di setiap semesternya? Sebenarnya ya ada beberapa cara nih. Kalau aku down karena tugas biasanya ringan lah, itu termasuk Ya, ringan itu bagiku. biasalah. Iya biasalah. Semua orang kan pasti ngalamin itu kan. Untuk aku kalau menyelesaikan tugas itu biasa aku bisa nangis dulu Ri. Kalau terlalu susah nih. Apalagi aku sistemnya SKS kan. Sistem kabut semalam. Iya. Sistem Betul. kabut semalam. Kabut semalam bro. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Betul, pernah loh kayak gitu aku. Nah, karena kan, aduh capek banget, udah mau nangis, kepala udah keliengan. Tuh aku berhenti sejenak kan, berhenti dulu, terus buka handphone, Mas pesen terang bulan. Naik baby. Iya, jadi mood aku naik. Terus aku kadang nonton TV dulu, nonton film 1-2 filmnya cukup. Terus nanti lanjut lagi sampai kadang bisa sampai subuh kayak gitu. Itu masih biasa aja bagiku.
Lalu untuk yang fase yang kalau aku kesulitan di titik terendah dalam hidupku ya, aku ujung-ujungnya lari ke orang tua kayak gitu. Curhat? Iya curhat Oh iya, ke mama jadi ngerasain papaku. juga ya? Ya lebih ke mama sih karena syukurnya ya mama karena aku anak pertama jadi perbedaan aku dengan mamaku itu nggak terlalu jauh Ri. Nah, jadi bisa diajak seperti teman gitu. Jadi mamaku itu memposisikan diri sebagai teman bagiku. Jadi kalaunya aku curhat, bahkan kalau aku kesel sama orang, suka sama orang, aku ceritanya ke mama. Iya ke mama kayak gitu. Gimana ini nih? Aku ngejulit, beliau ngejulit seperti itu. Jadi cerita apapun ke mama. Betul. Lalu kalaunya emang udah capek banget kan satu semester kan kita gedebak-gedebuk kan. Terus selalu diusahain nih kalau nggak setiap bulan, setiap minggu gitu keluar kota buat refreshing. Iya, tinggalin dulu tugasnya. Meskipun kita berangkatnya habis maghrib nih, pulang jam 10, jam 11 lanjut tugas kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting keluar dulu, hirup udara segar dulu. Terus kan sambil cerita-cerita dan segala macam kayak gitu. Aku lebih pelarian ke orang tua seperti itu. Berarti kamu ini memang tipenya yang harus diluapkan terlebih dahulu ya, Iya. perasaan-perasaan yang memberatkan. Iya. Karena biasanya kan kalau ingin ngerjakan tugas tuh pasti tiba-tiba perasaan tuh menumpuk di kepala kayak, Betul. aduh, kok berat banget sih, kayak apa segala macam, belum lagi masalah-masalah yang lain. Iya. Dan kamu mengatasi ya dengan curhat dulu atau kayak refreshing, bahkan Refreshing, tidak- makan manis nomor 1 menurutku. Apapun dengan rasa coklat atau apapun, Diabetes, ya. Yang penting mentalku sehat dulu lah, gitu seperti itu. Ya itu bisa diatur nanti lah. Iya, terkait dia betul. macam. Berarti memang meluapkan terlebih dahulu ya. Iya, karena salah satu faktornya juga kan aku nggak punya teman. Bukan nggak punya teman sih, nggak bingung mau ngajak teman yang mana gitu. Mau curhat gak enak. Pasti mereka juga kayak, aku juga kayak gitu tau. pacar. Nah, plusnya juga ada seseorang gitu. Nggak, ya tapi aku nggak cerita banyak ngeluh APS segala ya? macam. Hey, no ya. Aku diam saja. Oke. Iya, Tapi cerita ke dia juga. Iya cerita. Sebenarnya nggak cerita sih, lebih kayak sharing aja tugasnya kayak gini jadi sering bantu. Kalau cerita gitu enggak deh Ya. kayak gitu. Sama anak kuliah sama-sama. Iya. Oh, berarti panitia sama-sama Iya. memahami kesulitannya kuliah. Itu enggak lebih kalau sama dia tuh enggak yang sharing gitu, tapi lebih ke ngebantu, bantu tugasku. Oh, Gitu. Iya Ada banyak maksudnya tugasnya ternyata. dibantu, iya benar. joki tugas gratis. Iya joki say, betul. Berarti lebih sharingnya ke mama ya. Iya, karena nomor satu lah perbedaan itu. umur yang tidak terlalu jauh akhirnya membuat kayak mungkin sangat sefrekuensi ya. Iya. Akhirnya kayak ketika kita kesal beliau ikut kesal, ketika marah juga ikut marah ya kan. Betul. Karena berusaha ada di posisi kamu juga ya kamu ya. Alhamdulillah punya mama yang seperti itu. Iya. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang cara menghadapi kuliahnya kayak gitu. Dan mungkin ada tips gak untuk mungkin para maba-maba yang akan datang atau untuk mahasiswa baru nih, secara dari pengalaman yang kalian sangat bermacam-macam dan beragam tadi, mungkin ada tips untuk teman-teman mahasiswa baru untuk menghadapi kuliah di tiap semesternya, daripada mungkin selain daripada yang kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi tadi, ada tidak tips dan triknya mungkin menghadapi kuliah di tiap semester seperti itu, mungkin secara umum saja atau mau secara yang fokus di jurusan bahasa dan status juga tidak mengapa. Aku ya. Silakan. Nggak banyak sih. Salah satu pesan aku buat maba-maba di luar sana nanti, mumpung masih awal, masih baru, masih beradaptasi, cari teman sebanyak-banyaknya, cari relasi seluas-luasnya seperti itu. Jangan telat nanti cari temennya, mereka udah bersirkel, kamu baru satu gitu loh. Sulit nanti ngelewatin semesternya seperti itu. Dari aku cukup sih. Sepertinya itu emang pengalaman kamu ya. Jangan gitu dong, malu mah. Siapa lagi? Nah, Aku selanjutnya. Aku kak, kalau aku sih jalannya aja, jangan nyerah gitu. Nanti ada jalannya. Oh Mau iya, sulit. bener. Karena apapun masalahnya pasti akan ada Iya. solusinya ya. Begitulah cara kerja dunia. Kadang di atas, kadang di bawah. Meskipun Betul. kita di kuliah seringkali selalu di bawah sepertinya. Apalagi semester atas ya. Semakin ke atas semakin Iya, ke bawah. semakin di bawah nih kan. Gila ya, gila ya. Semakin tidak waras. Iya benar. Sebenarnya nggak waras, cuman nggak keliling aja. Oh iya benar. Iya benar. Kita tuh sebenarnya sudah tidak waras, cuma tidak didiagnosis aja. Iya benar. Iya benar. Jadi memang masuknya ODGJ.
Cuman gak kelihatan aja. Iya, tidak terlihat Iya. dan tidak didiagnosa oleh dokter. Berarti jalani Iya, saja. karena kada semua orang bisa kuliah seperti Betul. kita. Iya, bersyukur aja Bersyukur bisa aja gitu. kuliah. Walaupun di jurusan yang tidak kamu mau. Betul. Pengalaman pribadi. Kiki sepertinya tercebur ya. Oh iya, nggak tercebur ya? Iya, Iya kan tadi tercebur kan ya, benar. meskipun tidak diminati. Iya benar. Aku tuh minat tuh di musik gitu, Oh, kayak iya. di nyanyian. Makanya jadi dokter. Kalau dokter itu kayak tidak bisa mencapai kan, jadi udah kubur aja. Terlalu berat ya? Iya, berat Iya. banget gitu. Terlalu berat untuk Pressure banget itu. Oh, jadi musik ya sebenarnya minatnya? Ya, musik. Kenapa tidak memilih musik sebenarnya? PSP ya? Iya, PSP atau mungkin di universitas yang lain ya seperti itu. Di luar Kalimantan sih. Ada sih. Karena Tidak. itu tuh kayak apa sih namanya, mencoba aja kan. Jadi kayak coba-coba aja gitu Oh, ya. minatnya ada. Iya. Oke, berarti akhirnya terjerumuslah di PBSI teman-teman. jurusan kita tercinta. Tidak mengapa, tapi aku dapat ibu yang selalu support di sini. Alhamdulillah. Kasih jajan dulu bu. Aku ikutan lagi. Kalau dari sama gimana? Nah, aku mungkin kurang lebih sama kayak Aca ya. Teman-teman kalian harus memiliki circle di awal karena dari awal sudah ditempa oleh tugas kelompok. Jadi kalau kalian tidak memiliki circle, kalian akan susah untuk mendapatkan teman kelompok teman-teman. Tuh. Lalu kita solid kan? ya solid. Solid. Lalu ya Saling lalu bantu. untuk tugas mungkin dicicil aja teman-teman. Jangan sistem SKS seperti yang Aca tadi karena itu akan susah sendiri. Nanti nangis. Iya, mungkin itu aja teman-teman. Udah Oh, aja iya. teman-teman, martabak 24 jam. Iya betul. Martabak anu spesial coklat. Yo, Kenangan, tapi kenangan. Mau kenangan masih buka 24 jam banyak lah teman-teman, tidak mengapa. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru. Tapi jadi kena vertigo. Oh iya, kamu. Aku kena vertigo gara-gara itu. Oh iya. Tapi tetap aja aku ulang. Kopi ya? Itu sejak kapan merasakan vertigo itu? Sejak sekolah. Terlalu pernah kan aku ke dokter ngeluh sakit kepala berat banget gitu. Terus ke dokter lah, didiagnosa vertigo. Kenapa? Wow. Karena ya itu salah satunya SKS itu emang ngaruh tau Ri. Oh iya, Ke karena kan kesehatan. Iya. malam itu kan harusnya waktu Iya, istirahat. fokus kan. Jadi otak itu terlalu bekerja lebih keras, keras. gitu. Iya, jadi kayak Lebih. aku tuh tipe orang sekali duduk langsung selesai, gak mau kesenangan. Bahkan maunya- dipanggil pun aku gak mau denger. Maunya Punya aku. Iya. Maunya Hanya tuh enak sekali di duduk. kafe gitu, Gak punya mau, tidak tugas. suka. sebenarnya lebih enak di rumah ya. Iya benar. Iya. Aku Kalau tim di rumah. tuh dipanggil gitu. Mau Itu mau Aku aja tuh. Aku enggak ya. Oh berarti itu hambatan mengerjakan tugas Iya, seperti jadi itu. kadang di Distraksi. kafe sendiri gitu, enak kan mendengar musik gitu kan, Oh, sambil iya. kerja tugas. Tapi biasanya kalau dipanggil tuh, misal disuruh nih, Pak, terus pas kembali ke tempat duduk jadi malas. Nah, benar, betul. Itu betul. sih hambatan Iya. aku juga, karena kan sering di rumah. Tapi kalau Yoni gimana? Kalau hambatan yang mungkin dipanggil disuruh itu apa? Apakah setelah selesai langsung ngerjakan tugasnya lagi atau Kalau kayak itu kan gitu kan kayak Wana sini dulu katanya ada yang dibicarakan. Aduh, Ternyata malah ngobrol-ngobrol aja di depan halaman rumah. Kayak lagi ngibah gitu. Mengawani lah, mengawani. Iya, terus kami terkadang tuh ketika aku punya tugas tuh ada yang panggil gitu, kita kerokean ya di depan rumah gitu, nyanyi-nyanyi gitu. sepertinya hubungan Sosialisasinya mantap Iya, banget ya, Say. Iya, Kalau hubungan lagi pulang dengan tuh lingkungan orang tuh sekitar. kayak rukun-rukun gitu, nanti dudukan sehari di depan rumah gitu. Kayak mengajak apa sih? iya, ngajak- kayak mengajak yang apa sih lain. makan buah bersama gitu, mencok-mencok gitu. Oh, ini ya satu kampung atau Iya, dengan satu keluarga. Oh, satu keluarga. Karena di dekat tuh kayak di sini rumah nenek, rumah nenek, Oh, rumah aku berdekatan. gitu, berdekatan Iya. semuanya gitu. Pantes. Tapi kan itu suatu hal yang menyenangkan juga Iya, ya. Iya benar. Karena Healing terkadang ya. momen tuh tidak pernah kita ulang lagi. Oh, Jadi betul. manfaatkan. Dan itu juga yang akhirnya mungkin sedikit membuat otak kita untuk refreshing. Iya betul. Lari Healing dari- teman-teman. ya, meskipun Secara dari gratis. hal kecil ya, Iya. seperti berkumpul Iya. menggosip. Gak ngeluarin biaya juga Iya kan? kan? Tinggal keluar Cuma rumah. duduk. Tapi dosa. Menggibah hanyar. Tergantung topik teman. Ya, kalau topiknya pendidikan kan Tidak Mas, aman mengapa. aja. Apalagi kan orang kampung kan tahu omongannya itu nah. Mengapa? Dari sampai mana? Aku jadi kayak omongan orang kampung Ya, gitu kayak kayak apalagi bisa kita pulang malam. Dia kemana sih ke hotel ya? Pulang malam-malam gitu. Kalau kan kita ngajak pendidikan gitu. Bisa ngomong gitu nah. Ya, itu. Omongan orangnya.
Iya. Gimana ya? Tidak bisa Sulit banget. tidak bisa dihindarkan Memang dan tidak seperti bisa itu. kita atasi juga karena itu. Malahan orang yang ngomong itu dia tuh punya anak juga gitu, malahan ngomongin anak orang gitu. Itu di luar kontrol kita. Iya. Jadi mau tidak mau ya untuk kita ya sudah biasa aja. Anggap angin lalu saja. Iya betul, ada angin lalu saja kayak ya udahlah ngapain juga ngerepotin omongan orang lain kan nggak benar juga gitu, tidak sesuai kenyataan yang sedang kita hadapi. Iya. Meskipun asumsi mereka kadang seringkali membuat darah Kita kita naik down juga kan. dan juga membuat darah kita naik karena omongannya terlalu berlebihan. Asal juga. Karena tuh mau anak tonjok gitu. Walaupun dia orang tua, Tapi ngeselin pernah gitu, nonton? ya. Pernah nonton? Enggak. Tadi ya. Ya. Oh ya, jadi mungkin itu aja terkait Ya. dengan perkuliahan yang memang sangat beragam dramanya, beragam masalahnya dan juga beragam pertemanannya. Iya. Agak tersinggung ya saya. Mas banget dia semua solid tuh keluarga satu atap berjuang sama. Satu atap bisa. Satuin satu lingkungan. Oh ya, ini satu Jangan kelas. merasa sendiri. Ya, Semangat aja. ada teman-teman yang lain Ya. di sebelah, saya juga Itu. kan. Ada juga Meli itu nanti. Ada juga dosen-dosen yang mendukung kita. Iya. Nah, ya terima kasih teman-teman mahasiswa Terima kasih, Arif. USI sangat ada bersedia untuk hadir di siniar kali ini. Semoga banyak pelajaran yang dapat diambil dan juga dapat banyak sharing yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir dan ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai datang.